new normal. Bagaimana pandangan pelaku bisnis terhadap new normal ini? Kita langsung saja akan bertanya kepada Pak Ibah Jauhari. Baik, sebenarnya gini, kalau dari kita yang sekarang sudah berjalan, kita sebenarnya tidak ada spesifik yang harus kita kejar gitu ya. Yang penting sekarang ini kalau kami, kalau Sentra Timur Residence, ya kita tetap melakukan by media virtual seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisnis, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Info 31 dalam acara Mata Bisnis. Dialog santai seputar ekonomi bisnis, mengupas isu-isu aktual perspektif para pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha di seluruh tanah air. Kali ini kita kedatangan tamu dari pengembang properti, yaitu General Manager Sentra Timur Residence, Bapak Ibah Jauhari. Apa kabar Pak Ibah? Baik, alhamdulillah. Meskipun apa kabar Pak Mutar? Alhamdulillah, kabar saya baik, kabar tim juga baik. Meskipun kita masih dalam kondisi PSBB, kita tetap optimis, kita semangat, tetap menjaga kesehatan, gitu Pak. Betul. Sehat yang paling penting pertama ini. Yang paling penting sehat ya. Baik, bersama Pak Ibah kita akan berdialog langsung tentang new normal. Bagaimana pandangan pelaku bisnis terhadap new normal ini? Kita langsung saja akan bertanya kepada Pak Ibah Jauhari. Untuk sementara kita kasih kesempatan kepada Pak Ibah untuk berkenalan dulu, menyapa pemirsa. Silakan Pak Ibah. Selamat sore Pak Mutar dan Info 31 ya. Saya dengan Ibah Jauhari ya, saya selaku General Manager di Sentra Timur Residence dan Cimanggi City, BPL dan PSM. Ya, so far ya alhamdulillah ini kita bisa ketemu lagi nih hari ini dengan Pak Mutar dan teman-teman di Info 31 ya. Ya, alhamdulillah. Kita masih dikasih kesempatan bertemu ya. Sekarang di era sekarang new normal ini ya, era digital sekarang ini ya. Baik, sebenarnya gini, kalau dari kita yang sekarang sudah berjalan, kita sebenarnya tidak ada spesifik yang harus kita ini ya, yang kita harus kita kejar gitu ya. Yang penting sekarang ini kalau kami, kalau Sentra Timur Residence, ya kita tetap melakukan semuanya, kita tetap melakukan aktivitas. Cuman yang sebelumnya itu kita memang kita kan ke ini ya, kita itu konvensional cara kita itu sebelumnya memang ya kita pameran, yang mana kita di satu mall gitu ya, terus kita juga mungkin ada open table gitu ya, terus kita open house di kantor marketing galeri kita, yang mana sekarang ini kita semuanya by media virtual seperti ini gitu. Jadi yang sekarang yang memang kita menyesuaikan yang dari cara sebelumnya dengan cara yang baru gitu Pak Mutar. Dan itu yang memang sekarang kita juga masih terus kita coba maksimalkan di situ. Baik Pak Ibah, pandangan Pak Ibah sendiri tentang new normal ini seperti apa sih sebenarnya Pak? New normal ini ya, ya karena yang kita sudah ketahui new normal ini kita sepertinya akan berdampingan gitu ya dengan COVID ini ke depan. Seperti ya WHO juga sudah menyampaikan ini WHO COVID ini akan terus ada gitu ya. Jadi ya kita menyesuaikan dengan kita harus menyesuaikan dengan situasi yang sekarang gitu Pak Mutar. Yang itu yang sekarang kita lakukan dari aktivitas kerja kita, terus dan tentunya yang tadi utamanya sehat ya, kita harus jaga diri kita, jaga kesehatan ya kita. Dan hikmahnya pasti banyak gitu. Saya pribadi dan teman-teman juga semuanya pasti juga merasakan hal yang sama. Kita jauh lebih disiplin dari kebersihan, ya vitamin dan lain-lain. Itu yang kita coba lakukan sekarang gitu Pak.
Baik, kalau kita lihat dampak dari COVID-19 ini apa sih terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Sentra Timur Residen nih Pak Ibah? Iya, kalau dari Sentra Timur Residence ya dampak pasti ada ya, pasti kita juga merasakan. Tapi alhamdulillah kita dengan alhamdulillah kita bisa menyesuaikan dengan new normal ini Pak Muhtar gitu. Kita bisa menyesuaikan penjualan kita yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita semuanya by pameran, canvassing, open table ya. Sekarang ini ya kita via ini ya, via medsos gitu ya, atau apa, dari ya medsos pribadi gitu, dari sales ya, dan tim marketing juga bantu juga. Itu yang seperti itu sih Pak Muhtar. Kalau kita lihat dari angka-angka nih Pak Ibah, dari sebelum COVID-19, masa COVID-19 dan sekarang memasuki era new normal, itu ada perubahan nggak? Angka penjualan ya? Betul, angka penjualan. Ya, ada dampaknya. Jadi gini, uniknya gini, kalau di kita di Sentra Timur, secara kita kan ada pesanan dan ada penjualan ya. Pesanan itu artinya customer sudah memutuskan untuk ambil di Sentra Timur Residence. Nah, Betul. penjualan itu adalah yang memang yang uang yang sudah masuk ke ini ya, ke company gitu, lewat via bank atau via pembayaran cash gitu ya. Jadi kalau secara pesanan yang kita memang setiap bulannya kita dulu sebelumnya mungkin dapat 50 unit per project gitu ya, Sentra Timur sendiri, ya mungkin sekarang alhamdulillah kalau pesanan memang nggak terlalu berdampak sih Pak, ya memang ada penurunan yang mungkin turunnya di 30%, 40%. Jadi kita masih bisa dapat di angka 30-an unit gitu. Kayak bulan kemarin Cimanggis masih dapat 20, hampir 30, begitu juga sama Sentra Timur Residence. Nah, cuman memang dari sisi karena memang perbankan yang sekarang memang sedang sedikit menutup ininya, Ngerem ya? agak sedikit ngerem gitu ya. Jadi itu yang mungkin agak sedikit ini ya, lebih karena memang customer kita kebanyakan KPA, pembayaran via lewat bank, yang mana itu agak sedikit yang tadi Pak Muhtar sampaikan, agak ngerem gitu banknya. Jadi itu yang agak lebih banyak gitu. Baik, kalau ke depan Pak Ibah ada strategi-strategi khusus nggak Pak terkait untuk meng-up dari penjualan sendiri, dari sisi tools marketingnya, kemudian dari sisi gimmick-gimmicknya, apakah ada strategi khusus yang dipasang oleh Sentra Timur, Pak? Ya, jadi kalau ya dengan PSBB ini kan sebenarnya kita nggak ini ya, kita secara aktivitas kita memang nggak keluar gitu ya, kita nggak keluar, teman-teman sales kita memang hanya dari ini ya, dari medsos tadi gitu. Yang mana alhamdulillahnya dengan seperti ini kita jujur kita pelajari hal baru dan memang kita alhamdulillah bisa sukses di situ. Ya nanti kalau setelah memang PSBB ini, tadi Pak Muhtar pertanyaannya ke depan itu kita apa ya, mungkin kita tetap memaksimalkan ini ya, kita tetap memaksimalkan online ini, penjualan lewat online ini, yang mana sekarang luar biasa kita ya mungkin 100% semuanya by online gitu, 99% by online. Nah mungkin kalau memang nanti kita sudah bisa lewatin PSBB ini, setelah PSBB lepas berakhir, ya kita mungkin nanti ada lagi yang cara kita sebelumnya kita jalanin lagi gitu, seperti di pameran di mall atau mungkin open table kita, canvassing kita akan kita coba jalanin lagi gitu Pak Muhtar. Jadi sebenarnya strateginya tinggal sekarang udah kita jalanin yang online ini, plus dengan tambahan kita nanti seperti yang kita sudah jalanin yang cukup sukses menurut kami. Oke, baik, dari sisi gimmick marketing sendiri apa yang dipasang oleh Sentra Timur nih Pak Ibah? Ya, untuk Sentra Timur sekarang kita ada ini ya, ada yang tanpa DP. Jadi customer ya itu yang selalu menariknya, customer sudah bisa huni apartemen kita yang ready stock masih ada, dan yang mau yang berinvestasi lebih kita dari inden nanti di 2 tahun kemudian juga ada. Jadi kita ini ya, kita tetap
tetap ada ini ya, tetap ada melakukan yang sebelumnya gitu, seperti sebelumnya. Ya, sebelumnya kan kalau tidak salah juga menawarkan paket umroh gratis, begitu Pak, gimmicknya itu masih berlaku tuh Pak? Gimmick. Gimmick itu ya kita umroh untuk sekarang ini masih belum ada untuk yang umroh. Cuman kita sekarang yang itu dia tadi, kita tanpa DP, sama kita ada ini ya, ada subsidi bunga ya. Subsidi bunga Pak Mutar, subsidi bunga. Itu jadi berapa customer hanya bayar 1% ya. Oh, baik. 1% DP itu Pak, berarti. Jadi dari cicilan customer itu kita subsidi bunganya sehingga customer hanya bayar 1%. Baik. Kalau dari sisi harga, Pak Ibah, apakah ada strategi misalnya diskon atau pengurangan begitu? Ada, Pak? Untuk tambahan diskon untuk di bulan Juni ini kita ada tambahan diskon untuk yang hard cash ya, pembayaran hard cash Pak Mutar. Baik. Jadi khusus yang bayarnya yang cash itu memang ada tambahan harga gitu. Sekarang ini berapa sih rata-rata per unit yang ditawarkan untuk misalnya tipe one bedroom, two bedroom gitu itu masih sama harga yang ditawarkan kepada konsumen? Ya, untuk yang harga sebenarnya masih sama Pak Mutar. Kita sama seperti ya, karena kita memang dari yang sebelum-sebelumnya, kenapa Sentra Timur alhamdulillah jualannya banyak, karena menurut kita memang harganya bagus lah gitu. Kita dengan fasilitas yang kita punya, dengan kawasan yang kita punya, dengan harga yang kita punya itu makanya alhamdulillah menurut saya Sentra Timur masih diserap pasar dengan baik gitu ya. Cuman memang untuk di bulan ini untuk pembayaran yang cash itu kita memang ada tambahan lagi yang belum pernah ada lah gitu. Ya. Berapa kalau boleh tahu Pak Ibah yang per unit untuk yang tipe one bedroom misalnya? Untuk yang tipe one bedroom kurang lebih di angka 400 sampai 500. Untuk yang 2 bedroom di angka 500 sampai 600. Karena tergantung view, tergantung lantai itu beda-beda. Yang pasti kalau pembayaran hard cash itu diskonnya sampai besar lah. Bisa datang langsung ke Sentra Timur Residence. Oke. Pak Iba, ini kalau tidak salah dulu ya Sentra Timur itu harga yang ditawarkan itu kurang dari 300 jutaan gitu Pak. Jadi di bawah 300 jutaan itu kalau tidak salah. Kenapa sekarang harganya udah di atas itu dan 400-an lebih itu Pak? Apa value-nya buat konsumen Pak? Ya alhamdulillah dengan harganya naik tapi makin laku. Iya. Artinya customer dulu yang beli di angka 300-an, yang sekarang mereka sudah happy, sudah di angka 500-an, 600-an kan. Gitu. Baik. Jadi dengan harga tambah pun ya juga tentu karena memang ada tambahan value dari Sentra Timur sendiri ya. Kita sekarang dulu yang belum ada ya, harga masih 300-an ya, terminalnya belum ada, akses tolnya belum ada. Nah sekarang akses tolnya sudah ada langsung, hanya cuman berjarak 600 meter dari lokasi apartemen kita, langsung akses tol langsung. Jadi udah kayak punya akses tol sendiri ya. Nama pintu tolnya aja pintu tol Sentra Timur gitu ya. Terus juga sudah ada terminal. Jadi ya itu yang bikin harga ya pasti naik dan alhamdulillah masih banyak minatnya. Jadi kenaikan harga itu seiring dengan fasilitas yang bertambah berarti ya Pak Iba? Betul. Terutama akses lah. Terutama akses ya, Yeah. Oke. Sekarang ke bandara juga cuman setengah jam 40 menit kan. Udah karena tol yang ke Priok udah nyambung. Jadi untuk ke bandara ini dari JOR, Sentra Timur dari JOR udah langsung bisa akses ke Soekarno-Hatta. Baik. Sampai hari ini dukungan perbankan terhadap aktivitas transaksi unit-unit apartemen Sentra Timur Residen seperti apa, Pak Iba? Nah, alhamdulillah ini saya baru diinfoin hari ini. Hari ini dukungan bank ada sedikit perubahan lah. Jadi yang sebelum memang benar-benar memang menahan gitu ya, tapi
sekarang ini pihak bank ada sedikit perubahan gitu ya. Ada beberapa profesi-profesi yang memang sekarang sudah diperbolehkan gitu. Mulai dilonggarkan begitu ya, Pak? Sudah mulai dilonggarkan ya. Mudah-mudahan Juli udah bisa seperti normal lagi gitu. Iya, karena kalau di tapi sekarang di Juni ini pun juga saya surprise karena sudah mulai ada beberapa yang memang itu kita ada beberapa customer kita di situ gitu dan sudah mulai proses kok gitu. Untuk proses seperti di bulan ini sudah mulai ada akad kredit. Baik. Kalau kita lihat dari sebaran konsumen yang membeli unit Sentra Timur itu berasal dari mana saja, Pak Iba? Oke, kita dari Jakarta Timur pastinya. Mungkin yang utama Jakarta Timur, yang kedua dari Bekasi juga ada. Ya, setelah itu Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Jadi karena kita akses ke Kelapa Gading pun juga takes 20 minutes from here. Jadi mungkin yang besar itu dari Jakarta Timur, setelah itu dari Bekasi, terus Jakarta Utara, baru yang lainnya mungkin merata ya, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, seperti itu, Pak Muntas. Oke, rencana ke depan apa yang akan dilakukan oleh Sentra Timur? Apakah mau menambah tower baru atau masih tetap mengoptimalkan unit-unit yang ada gitu? Atau sekarang ini unit yang masih tersedia berapa? Terus targetnya ke depan bisa laris dalam jangka waktu berapa lama? Begitu, Pak Iba. Ya, kalau untuk rencana ke depan ya sekarang kita di Sentra Timur memang masih ada 3 tower lagi yang belum kita launch ya, Pak. Jadi kita masih ada tower sekarang terakhir kan kita tower Jet ya. Terakhir kita ada tower Jet yang kita sudah launch, yaitu kita masih ada sisa 40%. Ya mungkin sekarang kita sedang fokus ke situ. Yang di Cimanggis juga kita masih ada kurang lebih 40% yang kita habiskan. Yang biasanya memang nanti udah sisa di angka 10% kita udah launch tower baru lagi sih. Ya prediksinya kita ada, ya kalau sebelum pandemi ini kita di tahun ini kita ada launch tower baru gitu, Pak Muhtar sebenarnya. Sebagai penutup, Pak Ibah, bagaimana Sentra Timur meyakinkan kepada konsumen bahwa Sentra Timur unit-unit apartemennya adalah memang layak dimiliki oleh masyarakat di Jakarta, khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Seperti apa Anda meyakinkan? Sentra Timur kita memiliki akses yang luar biasa menurut saya. Jadi dengan akses yang kita punya sekarang ini ya kita punya ada tol sendiri, ada stasiun, terus ada terminal termegah se-Asia Tenggara, itu semuanya berjarak dengan tidak lebih dari 1 kilometer gitu. Jadi jarang sekali menurut saya properti apartemen dan di kawasan seperti ini dengan memiliki akses yang seperti itu ya. Kita biasanya orang kalau beli rumah itu dekat apa di situ, ada jalannya di apa ya, kita udah di kawasan 40 hektar kita ini di samping sisi tol Jor, dan juga kita juga punya terminal termegah Asia Tenggara, punya akses tol sendiri, punya stasiun yang dekat juga dari kita gitu ya, dan juga harganya sangat-sangat terjangkau dengan, jadi yang unit ready juga ada dengan cicilan hanya 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi Anda dikelilingi dengan perumahan-perumahan kita di sini 3 miliar. Ya, saya juga ada jual rumah juga di sini 3 miliar gitu. Artinya di kawasan yang oke, di kawasan yang enak, di kawasan yang eksklusif, tapi kita ada apartemen yang di kawasan itu dengan cicilan 3 juta, 4 juta, tapi di kawasan rumah yang harga 3 miliaran gitu. Tunggu apa lagi gitu. Makanya customer yang udah tahu Sentra Timur dan sudah lihat lokasinya ya tidak berpikir panjang. Oh ya, cuman cicilannya hanya ringan sekali. Ya, cicilan ringan tapi memiliki aset yang luar biasa gitu. Artinya memang fasilitasnya sangat lengkap, aksesnya juga mudah dijangkau dari mana-mana, begitu ya Pak Ibah? Betul. Baik, terakhir
Masih ada terakhir nih Pak Ibah. Oke, dengan senang hati. Oke, terakhir saya ingin tahu sejauh mana harapan dari Sentra Timur Residen atau dari Pak Ibah sendiri sebagai praktisinya begitu terhadap situasi dan kondisi saat ini, dan kebijakan apa sebenarnya yang diharapkan oleh pelaku properti untuk mempercepat atau mengakselerasi pasar properti yang saat ini mungkin masih belum rebound ini. Kalau dari kami Pak Muhtar sebenarnya yang pertama mungkin tadi harapan kita ini ya, yang perbankan tadi ya, kalau memang back to normal, harusnya karena memang tadi, ya pesanan yang tadi saya sampaikan memang agak menurun, tapi menurunnya juga tidak menurun drastis, karena alhamdulillah kita bisa dapat menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Cuman memang yang perbankan ya itu, kalau memang back to normal harusnya kita we are back to business gitu. Artinya perbankan harus kembali melonggarkan begitu, atau bahkan menawarkan gimmick-gimmick yang sangat menarik buat konsumen begitu ya Pak? Exactly, Pak Muhtar. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ibah sudah bergabung di terima kasih kembali. Info31 ID. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dan bisa kopi darat nih Pak Ibah ya, pada saat nanti sudah normal ya Pak. Amin. Rabbil alamin. Baik, sahabat bisnis, demikian dialog kita dengan Pak Ibah Johari sebagai General Manager Sentra Timur Residen tentang kesiapan pelaku bisnis menghadapi new normal. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sukses selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibah. Terima kasih Pak Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Dodo luar biasa.